Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin 6 Februari 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Paulus, Miki, dan kawan-kawan imam dan martir. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang yang datang kepadanya. Bahkan menjamah jumbai jubah Yesus saja sudah bisa sembuh. Poin paling pokok dalam kisah mujizat penyembuhan Yesus tentu saja bukan karena perkara menjadi sembuhnya orang-orang yang sakit itu, tetapi dalam Injil mau mengatakan bahwa siapa Yesus itu sesungguhnya. Dialah Sang Mesias, utusan Allah yang memiliki kuasa Allah, yang kehadirannya membawa pembebasan, termasuk orang-orang sakit yang menjadi sembuh, orang tuli menjadi mendengar, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan seterusnya. Kalau dipikir-pikir, bukankah mereka yang disembuhkan Yesus itu juga pada waktunya akan sakit lagi dan kemudian meninggal? Bila kita menangkap inti pesan kisah mujizat Yesus yang terletak pada pewahyuan diri Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, kita tidak akan lagi terlalu mempermasalahkan tubuh fisik kita sedang sakit atau sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini juga seluruh gereja memperingati Santo Paulus, Miki, dan kawan-kawan yang berasal dari Jepang. Kisah kemartiran mereka amat sangat menyentuh hati. Bahkan mereka dianiaya, disesah, diarak berkeliling kota agar ditonton oleh seluruh rakyat Jepang. Kemudian disalibkan di sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Akan tetapi Santo Paulus, Miki yang sedang dianiaya secara mengerikan itu tetap terus berkhotbah di atas salib untuk meneguhkan iman kawan-kawannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa para martir ini kuat dan tetap setia hingga mati kepada Tuhan Yesus? Mengapa mereka tidak memohon kepada Tuhan Yesus agar menyembuhkan sakit mereka dan menghentikan penganiayaan itu? Karena yang terpenting bukan sakit atau sehat, kena penyakit atau sembuh, melainkan kesanggupan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Santo Paulus, Miki, dan kawan-kawan sadar
bahwa yang terpenting bukan tubuh atau badan ini sakit atau sembuh, tetapi jiwa tetap meski berpusat dan bergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita memandang hal terpenting dalam hidup adalah berpusat pada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu akan terjadi dengan indah, seperti halnya yang dialami oleh orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita belajar untuk mengimani Yesus serta mempraktekkan tindakan-tindakan kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.